memanfaatkan Science Direct mungkin sehari-hari ya sebagai peneliti aktif, nah kita akan melihat beberapa hal yang mungkin ya ada yang basic, ada juga yang sudah diketahui, tapi ada juga beberapa hal-hal yang mungkin bisa membantu lagi dalam memanfaatkan Science Direct semaksimal mungkin. Nah, berikutnya akan ada question and answer, kemudian closing dan beberapa pengumuman, serta nanti ada post-event survei yang mohon untuk bisa diisi juga oleh Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ya, untuk manajemen dari webinar ini sebenarnya cukup sederhana Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengikuti Zoom webinar sebelumnya, ya mungkin Bapak Ibu agak bingung kenapa saya tidak bisa berbicara. Nah, ya karena memang skema dari webinar adalah Bapak Ibu memang tidak bisa ya untuk unmute, ya tidak bisa untuk unmute. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditujukan kepada kami, ya kepada saya pastinya, ya itu silakan bisa menggunakan fitur Q&A. Ya, jadi bisa menggunakan fitur Q&A ya untuk menuliskan pertanyaannya, ya, kemudian dari situ ya nanti di akhir dari setelah menjelaskan mengenai Science Direct ya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu boleh bertanya mengenai Science Direct, boleh bertanya juga ya sedikit mungkin yang general juga tentang Scopus itu juga boleh ya, tapi fokus kita memang untuk hari ini adalah untuk Science Direct seperti itu. Baik, saya akan langsung mulai. Jadi yang pertama tentunya seperti kata Ibu Tami juga ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mungkin sudah tahu, mungkin juga belum ya, Elsevier, ya saya harus memperkenalkan ya Elsevier kembali secara singkat kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin selama ini yang Bapak Ibu kenal, ya, Elsevier ini adalah perusahaan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Biasanya kita terkenalnya dengan Scopus, kemudian Science Direct. Ya. Nah, jadi secara umum, ya, kita memang Elsevier itu berangkat memang dari perusahaan yang mempublikasikan hasil penelitian. Jadi penerbit itu awalnya. Nah, tapi sekarang kami sudah menjadi perusahaan Global Information Analytics Company dan yang untuk lokasi headquarters-nya sendiri berada di Amsterdam, ya, di Belanda. Nah, kemudian apa yang kami lakukan setiap hari? Ya kami ya berusaha semaksimal mungkin untuk terus membantu institusi pendidikan, ya institusi pendidikan, kemudian juga pemerintahan, ya dan profesional untuk menghasilkan penelitian berkualitas. Nah, termasuk juga untuk di healthcare. Oke, kemudian kami tentunya mengkombinasikan ya antara teknologi dan juga support dengan tim global yang bisa ya membantu untuk jalannya seluruh aktivitas perusahaan ini. Ya. Nah, kenapa kita mau melakukan ini? Ya alasannya cukup simpel, Bapak Ibu ya kami semua percaya dan saya yakin sebagai peneliti juga percaya bahwa kita memiliki tugas untuk solve the world problems. Ya, dengan cara apa kita bisa melakukan kontribusi melalui penelitian-penelitian kita. Nah, saat ini kita sedang dalam pandemi COVID-19, tapi ternyata luar biasa semangat peneliti-peneliti di seluruh dunia karena jumlah penelitian tentang COVID-19 itu sangat-sangat luar biasa banyaknya dan tentunya berguna ya, supaya ya segera mungkin kita bisa menemukan ya obatnya seperti itu. Nah, tentunya kontribusi dari Bapak Ibu juga ya, terutama di bagian medical yaitu tentu sangat-sangat berharga untuk masa saat ini. Baik. Nah, misi kami ini ya, Leading the Way in Science, Technology and Health. Bapak Ibu mungkin mengenalnya dari produknya misalnya seperti Science Direct, Scopus, ya Sci-File, kemudian tadi ya seperti Ibu Tami sebutkan untuk medical, ada clinical key dan sebagainya. Nah, sesuai dengan tadi juga Ibu Tami sudah memberitahukan ya bahwa partnership antara Elsevier dengan Universitas Indonesia itu Ibu sudah mendekati 15 tahun, sudah tidak terasa, dan memang betul ya kami berpartner dengan Universitas Indonesia sejak 2006, jadi sudah sangat-sangat lama ya partnership antara Elsevier dengan UI, kemudian partnership ini terlihat dari the highest quality engagement at university level, faculties, and even students. Jadi ya kami selalu menginginkan ya dan tentunya berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama adalah yang paling baik, yang terbaik ya untuk Universitas Indonesia.
kami memberikan support ya dengan berusaha juga untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari publikasi penelitian Bapak Ibu semua. Dan ini terlihat sekali Bapak Ibu, ini adalah data yang dimiliki oleh Scopus ya tentang hasil penelitian dari Universitas Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Ya, selama 2014 sampai dengan 2019, Bapak Ibu bisa melihat ya Universitas Indonesia adalah ya salah satu universitas, ya bukan salah satu, kalau saya bilang salah satu kayaknya salah, saya nggak boleh bilang salah, universitas terbaik kalau untuk urusan penelitian. Benar satu, ya, salah ya. Baik. Nah, jadi secara outputnya sendiri luar biasa, ada 12.594 publikasi selama 5 tahun ke belakang ini, ya 11.700 peneliti yang sudah terdaftar, ya. Kemudian ada 34.000 citasi, ya, dan kurang lebih ada 2,8 citasi per publikasi yang dihasilkan oleh para peneliti Universitas Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu lihat panahnya itu naik, ya karena memang data ini bertambah terus setiap harinya. Jadi komitmen penelitiannya juga sangat luar biasa. Di bawah kita juga bisa melihat bahwa Universitas Indonesia juga sangat beragam dari jenis penelitian yang dihasilkan. Ya, kalau kita lihat ya, yang banyak itu memang di engineering, kemudian di physics, tapi yang lain-lain juga sangat luar biasa. Seperti di medicine, ya, kemudian business management, social science, ya, environmental science. Jadi sangat-sangat beragam dan ini justru baik. Ya, sangat baik karena artinya ya, semakin baik pula, ya semakin beragam pula hasil-hasil dari penelitian Bapak Ibu yang bisa berguna untuk masyarakat internasional. Baik. Nah, saya akan masuk sekarang Bapak Ibu ya untuk membahas mengenai ya topik kita saat ini. Ya. Nah, untuk pembahasan topik kita ya saya akan mulai ya pastinya dengan Science Direct. Bapak Ibu, jika saat ini ya berada di depan laptop, ya saya akan menunjukkan live demonstration mengenai penggunaan dari Science Direct. Jadi kalau Bapak Ibu ya kebetulan saat ini depan laptop dan kebetulan memiliki akses Science Direct, ya silakan mencoba. Ya, jadi kita bisa bersama-sama juga. Ya, ketika saya klik sesuatu, mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut melakukan itu. Ya, tetapi kalau tidak ada masalah, ya nanti saya bisa mendemonstrasikan mengenai Science Direct secara lebih maksimal. Kemudian Bapak Ibu bisa bisa mengikuti atau bisa mencatat, dan jika ada pertanyaan silakan langsung saja ya ditaruh di bagian Q&A seperti itu. Baik, saya akan stop sharing dulu untuk slide ini, kemudian saya akan menunjukkan live demonstration. Oke, nah Bapak Ibu ya, jadi saya akan mulai untuk live demonstration-nya. Untuk live demonstration ini ya silakan Bapak Ibu membuka sciencedirect.com. Ya. Kalau memang kebetulan ada, ya silakan membuka ya, Science Direct. Ya. Nah, untuk penjelasan dari alur penjelasan saya, ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan 3 hal. Ya. Science Direct memiliki 3 fungsi utama. Science Direct dan ekosistemnya ya, itu memiliki 3 fungsi utama yang bisa diakses oleh rekan-rekan dari Universitas Indonesia. 3 fungsi utama ini, pertama adalah Science Direct bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan topik penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan referensi ya, untuk penelitian. Dan yang terakhir adalah bisa membantu Bapak Ibu untuk mencari jurnal terindeks Scopus yang baik, yang sesuai dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi ada 3 ya, kita Science Direct dan ekosistemnya bisa membantu mencari topik, mencari referensi, dan mencari jurnal mana yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian. Oke, saya juga akan menjelaskan dari 3 alur ini. Ya, dari alur ini, dari 3 bagian ini. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan topik, mendapatkan ide untuk melakukan penelitian. Nah, ini mungkin untuk para mahasiswa yang saat ini sedang S2, sedang S3, mungkin saat ini banyak ya yang suka bingung, saya ingin meneliti untuk kebutuhan tesis, untuk kebutuhan disertasi,
Tapi kadang-kadang saya tidak punya ide, atau saya punya ide, tapi idenya ngambang, gitu. Idenya itu belum jelas. Gitu. Sebenarnya saya ingin meneliti apa sih? Ya, contoh misalnya, ya Bapak Ibu, saya sendiri background saya adalah saya manajemen pendidikan. Nah, kalau saya diminta meneliti, misalnya ya, ayo dong join ya meneliti tentang apa manajemen pendidikan. Karena saya juga bingung apa ya gitu, yang bisa saya teliti. Nah, memang biasanya kita bisa mencari dari, kalau saya orang sosial, ya saya biasanya mencari dari laboratorium sosial, dari kehidupan sosial masyarakat. Tapi sebenarnya ya, saya juga bisa mencari dari Science Direct, dan ini yang mungkin ya, banyak yang belum terlalu tahu ya mengenai fitur ini. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan pertama tentang bagaimana kita bisa mencari ya, kurang lebih ide dan gambaran umum tentang apa yang ingin kita teliti. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa membuka ini ya, sciencedirect.com/topics, pakai S ya Bapak Ibu. Jadi sciencedirect.com/topics/index. Ya, sciencedirect.com/topics/index. Oke, kalau sulit mungkin bisa googling, ya, tinggal googling saja, ketik saja Science Direct Topic. Ketika Bapak Ibu mengetik Science Direct Topic, maka akan dibawa ke halaman yang terlihat di Bapak Ibu saat ini. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah masuk di sini sciencedirect.com/topics/index, nah maka ini adalah topik-topik yang akan membantu ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian. Ya. Misalnya dalam kasus saya tadi, Bapak Ibu ya, saya mau meneliti tentang education secara umum, tapi saya bingung gitu ya, education itu luas sekali, apa yang saya mau teliti ya? Nah, saya bisa mulai dengan memasukkan keyword education. Nah, ketika saya mulai memasukkan keyword education ini, maka Science Direct akan mulai mencoba membantu saya menemukan ide. Ketika saya ketik education, akan muncul segala macam jenis topik yang bisa dijadikan sebagai ide meneliti secara umum dulu. Ya, misalnya ada education and culture, education and development, education employment, dan seterusnya. Oh, ternyata banyak sekali yang bisa saya teliti tentang education. Bahkan kalau dilihat, saya scroll ke bawah, page ini sampai 5. Jadi sebenarnya topiknya banyak sekali. Dari sini saja sebenarnya sudah lumayan membantu saya. Ya, misalnya ketika saya ketik education yang umum, oh ternyata mungkin saya tertarik meneliti tentang ini, education and employment. Wah, ternyata mungkin ini satu hal yang menarik untuk saya. Ya, nah Bapak Ibu silakan coba dengan bidangnya masing-masing, ya, mengetik keyword yang umum dulu. Ya, misalnya medicine, ketik saja medicine gitu ya, atau agriculture, tinggal ketik dulu agriculture. Ya, kemudian akan muncullah semua topik-topik umum ini dulu. Nah, misalnya education employment, ini topik yang menurut saya sepertinya menarik. Saya tinggal klik. Oke. Ketika saya klik, yang terjadi adalah saya akan dibawa ke sebuah halaman, ya, di sebuah halaman web. Halaman web ini membahas secara umum ya, apa itu education and employment. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, kalau saya scroll ke bawah, ini ada gambaran-gambaran umum tentang education dan employment, mulai ya misalnya ini ada ensiklopedia, ya, ini juga ensiklopedia, kemudian di bawah ya ada buku ensiklopedia seperti ini, ada handbook ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya baca Bapak Ibu, ini bisa kita anggap sebagai Wikipedia-nya Science Direct, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi menggambarkan secara umum tentang education and employment. Sangat-sangat general, tapi belum ke arah penelitiannya. Hanya saja, setidaknya saya kalau tertarik di topik ini, kalau saya baca-baca sekilas, ini apa ya, gitu ya. Nah, setidaknya saya sudah punya gambaran, oh ternyata kalau saya meneliti tentang education and employment, intinya itu saya meneliti tentang titik-titik-titik. Ya, nah, itu mulai bisa saya jawab. Saya bisa mulai punya gambaran umum. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan pertama. Kemudian, kalau education and employment ini kurang spesifik, ya, saya juga bisa lihat di related term sebelah kanan sini. Ya, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat di layar saya, ada related terms.
income inequality, fertility, atau topik-topik lainnya. Ini bisa saya view all topics. Ya. Ketika saya udah baca, kemudian saya melihat, sepertinya yang saya tertarik adalah tentang income inequality. Maka saya tinggal klik, hasilnya sama lagi, Bapak Ibu. Muncullah sebuah halaman, di mana di halaman ini saya bisa membaca lebih jelas tentang income inequality. Ya, definisinya apa, kemudian ini intinya membahas apa, ya, secara umum sekali lagi ini semuanya bisa saya baca. Dan akses yang dimiliki oleh Bapak Ibu, oh ya ini mungkin satu kelupaan ya, Ibu Tami juga, saya ingin menyampaikan bahwa akses yang dimiliki oleh Bapak Ibu di Universitas Indonesia adalah Freedom Collection. Nah, artinya Bapak Ibu bisa mengakses semua database, ya, hampir semua database yang dimiliki oleh Science Direct. Kecuali beberapa jurnal yang sangat premium. Nah, tapi hampir semuanya Bapak Ibu bisa akses. Baik itu jurnal, ya, hasil-hasil penelitian, kemudian buku, ensiklopedia, ya, paper conference, ya, conference proceeding, itu semuanya Bapak Ibu bisa akses. Ya. Jadi ketika sudah masuk ke halaman seperti ini, tidak usah khawatir ya, bahwa semuanya itu bisa dibaca, bisa di-download juga. Ya. Nah, dari sini, ya, setidaknya saya sebagai peneliti yang tadinya bingung, mau meneliti apa ya, nah, setelah saya baca-baca ini, biasanya saya sudah punya gambaran yang lebih jelas. Oh, income inequality itu membicarakan tentang ini, ya, kalau baca-baca bukunya sekilas, intinya begini, ya, saya udah punya gambaran jelasnya. Nah, dari sini biasanya kita bisa berangkat ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari referensinya. Ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu mainkan, ya, klik ini, klik itu ya untuk mencari topik, yang mencari topik penelitian, ya, atau yang membaca-baca tentang bagaimana untuk membantu kita ketika kita dalam masa kebingungan mencari topik tadi. Ya. Nah, semoga membantu ya. Kalau saya lihat di chat, ya, terima kasih sekali ya, bahwa betul untuk terutama buat mahasiswa ya, sepertinya Ibu Tami, mahasiswa S2, S3 ini akan sangat membantu, dan bahkan beberapa dosen-dosen juga sepertinya kalau lagi kehabisan ide itu mungkin bisa mencari dari sini. Ini tadi mungkin maaf menyela sedikit nih Pak Johan, menarik ya. Nih ada yang tanya apakah Science Direct Topics ini, jadi Science Direct Topics bisa diakses oleh semua orang meskipun tidak berlangganan Science Direct. Jadi Science Direct Topics-nya gitu loh. Ya, bisa tapi terbatas. Ya, bisa tapi terbatas dalam arti bahwa tidak bisa di-download, tidak bisa dibaca. Gitu. Oke, nah ini yang pertama ya Bapak Ibu, jadi permasalahan mencari ide penelitian selesai. Gampang ya, semoga benar dalam realitanya seperti itu. Nah, ini permasalahan ide penelitian selesai. Jadi ide penelitian ada banyak sekali dan gambaran umumnya mudah sekali ditemukan. Oke, berikutnya kita kembali lagi Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ke Science Direct-nya sendiri, ke halaman. Ya. Nah, untuk di halaman utama sciencedirect.com ini adalah gambarannya, ya, yang mungkin sudah familiar ya, Bapak Ibu sudah familiar dengan hal ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di halaman utama ini? Pertama, tentunya di sini adalah bagian searching. Ya. Untuk aksesnya sendiri ini ya Bapak Ibu ya, kalau nanti masih ya, Bu Tami sepertinya masih ada beberapa yang belum mengetahui bagaimana cara aksesnya. Jadi nanti dari perpustakaan juga bisa memberitahukan ya, bagaimana cara mengakses Science Direct. Tapi sebagai bagian dari Universitas Indonesia pasti bisa diakses. Baik. Nah, ya saya kembali lagi ya. Jadi di halaman utama ini ada search bar di sini. Ya, search bar seperti Google ya, ini tinggal sama ya seperti googling, ada keywords, author name, jurnal atau book title, volume, issue, dan pages. Oke, sebelum kita ke sini kita turun dulu, kita lihat apa yang bisa kita lakukan di homepage ya. Yang pertama, gambar ini ya memang agak-agak menakutkan karena memang gambar ini adalah informasi mengenai COVID-19. Jadi di Elsevier sendiri kami menyediakan free COVID-19 Information Center, di mana kalau kita klik visit the Information Center ini, maka kita bisa masuk ke seluruh penelitian tentang COVID-19
dan aksesnya free, ya, bahkan tidak memiliki akun akses Science Direct pun, ya, itu juga bisa mengakses secara gratis. Di semua penelitian tentang COVID-19, terutama untuk Bapak Ibu yang bergerak di medical, ya, nah ini bisa diakses secara gratis, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, ya, di sini kita bisa melakukan eksplorasi untuk popular articles dan recent publication. Ya. Jadi kita bisa melakukan eksplorasi terhadap 4 jenis pemisahan sains. Nah, pemisahan sains ini memang berdasarkan kategori dari Elsevier sendiri. Ya, ada physical science and engineering, life science, health science, juga social science and humanities. Oke. Di physical engineering sendiri ada pembagiannya lagi, ada subkategorinya lagi, misalnya engineering, chemistry, computer science, dan seterusnya. Life science juga ada, agriculture, biochemistry, environmental, dan seterusnya. Health science ini medicine, nursing, pharmacology, ya, dan social science humanities, ya, seperti arts humanities, business, management, accounting, psychology, dan seterusnya. Nah, dari sini, Bapak Ibu, kalau kita melakukan eksplorasi, kita bisa melihat 2 hal. Yang pertama adalah popular articles. Popular articles ini adalah artikel-artikel yang memang banyak dibaca. Ya, banyak dibaca, citasinya juga lumayan. Ya, ini kalau sekedar mau lihat-lihat sedang ada tren apa ya yang sedang populer saat ini apa ya di bidang physical science dan engineering. Itu silakan bisa diklik. Ya. Recent publication juga ada. Ini adalah jurnal-jurnal yang baru saja publish. Ya, yang baru saja publish ini juga bisa diklik, kemudian bisa dibaca jurnalnya. Nah, sama ini kalau di sebelah kiri kita klik, ini juga akan terbuka, ya, tentang masing-masing kategori dari sains ini. Misalnya saya ambil computer science. Jadi kalau saya klik computer science, maka saya akan masuk ke halaman jurnal yang berhubungan dengan computer science. Ini tergantung dari Bapak Ibu apakah memang ingin mencari jurnalnya atau nanti kita bisa lihat mencari penelitian. Baik, nah kita kembali lagi ke sini. Ini adalah bar yang paling penting Bapak Ibu ya, karena kita bisa melakukan pencarian di sini. Pencariannya bisa pakai keywords, author name, ya, jurnal atau book title, volume, issue, dan pages. Mungkin yang paling sering kita lakukan adalah menggunakan keyword. Ya. Nah ini supaya selaras ya, saya mencoba menggunakan penelitiannya berdasarkan latar belakang saya. Jadi saya misalnya menggunakan education management. Ya, ini adalah keyword saya. Saya ingin meneliti tentang education management, ya, kemudian saya ingin mencari penelitian sebagai referensi. Saya tinggal klik search, hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya klik search education management ini, hasilnya saya bisa mendapatkan 568.000 hasil. Yang tentunya tidak mungkin saya baca satu-satu, Bapak Ibu ya. Hasilnya banyak sekali. Nah, tentunya harus ada yang lebih spesifik lagi. Education management yang saya cari ini sebenarnya apa? Ya. Nah, caranya adalah saya bisa klik advanced search sebelah sini. Nah, kalau saya klik advanced search-nya, maka akan muncul, ya, ini ada sedikit ya kesalahan yang akan segera diperbaiki oleh tim IT ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin sini kurang kelihatan nih keyword-nya. Ya, tadi keyword-nya di sini tadi adalah education management. Nah, kemudian akan muncul beberapa hal yang bisa saya tambahkan lagi agar saya bisa mencari penelitian yang sesuai dengan penelitian saya. Oke, saya bisa misalnya mencari berdasarkan jurnal atau book title. Saya bisa mencari berdasarkan tahun, berdasarkan pengarang, ya, berdasarkan afiliasinya juga bisa. Ya, jadi kalau saya mau cari, saya mau berkolaborasi misalnya dengan NTU misalnya, atau NUS di Singapura. Jadi silakan diketik di sini author affiliation-nya. Ya, misalnya saya mau coba afiliasi dengan berkolaborasi dengan peneliti dari Harvard. Nah, saya tinggal ketik saja Harvard. Ya, jadi tadi education management, afiliasinya adalah Harvard. Kemudian di sini title abstract or author specified keywords. Ya, ini berguna untuk mencari keyword di abstrak dari penelitian tersebut. Ya. Jadi saya bisa membuat hasilnya menjadi lebih spesifik lagi. Misalnya tadi kata kuncinya education management, mungkin masih terlalu luas. Ya. Saya kecilkan sedikit saat ini ya, education managementnya saya mau cari penelitian dari Harvard. Itu yang saya mulai kecilkan. Kemudian saya mulai cari, sekarang saya ingin di abstrak itu ada muncul beberapa
kata kunci yang lebih spesifik untuk penelitian saya. Nah, misalnya, saya mau tentang education for, misalnya untuk university, misalnya gitu. Nah, jadi di abstraknya harus ada kata education for university, ya, atau yang lain-lain ya, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau saya show all fields, ini lebih kelihatan lagi Bapak Ibu ya. Misalnya judulnya mau ada apa, volumenya berapa, dan seterusnya. Ini biasanya lebih jarang kita lakukan, ya. Maka referensi pun bisa saya cari. Nah, berikutnya article types. Di article types, di sini saya bisa memilih, ya, article type saya ingin mencari apa. Misalnya, saya ingin mencari research article dan book chapters. Ya, jadi yang lain-lain ini saya nggak mau keluar hasilnya. Ya, saya cuma mau cari research article dan juga book chapters. Kalau sudah selesai, saya tinggal klik search. Oke. Waktu saya klik search ya, maka hasilnya tadi ada 560.000 sekian, sekarang hasilnya cuma ada 32 Bapak Ibu. Ya, jadi sudah jauh lebih baik. Nah, hasil-hasil penelitian ini ya, sudah berafiliasi, sudah pertama ya, author affiliation-nya adalah Harvard. Jadi sudah pasti ini ditulis oleh mereka yang berasal dari Harvard University. Ya. Kemudian di abstraknya atau di title-nya atau di keyword-nya ada kata kunci education for university. Ya. Nah, ini akan menghasilkan 32 hasil. Sebelah kiri ini juga bisa kita filter, ya, misalnya berdasarkan tahun. Tahunnya misalnya saya maunya 2017, 18, 19, 2020. Jadi hanya ada 4 tahun ini. Hasilnya tadi 32, sekarang tinggal 10, makin sedikit ya. Lalu kalau ke bawah lagi saya lihat ya, saya melihatnya research article dan book chapters. Kemudian kalau kebetulan saya ada mengikuti jurnal tertentu, saya juga bisa memilih ya, jurnal apa yang ingin saya tunjukkan. Ya. Kemudian access type-nya, open access atau tidak. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa bermain-main dengan filternya. Katakanlah kalau saya sudah puas, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, saya merasa ini sudah oke. Ya. Nah, saya kemudian bisa melanjutkan lagi ke langkah berikutnya. Di langkah berikutnya adalah saya tinggal klik. Misalnya saya ambil yang pertama ini, Shield Universities Train Teachers for Employability or for Effectiveness. Ya, misalnya ini yang kayaknya menurut saya ini oke, ini saya tertarik. Ya, saya tinggal klik, maka inilah yang muncul. Ya. Nah, ini kami sebut sebagai web display-nya, ya, web display dari hasil pencarian dari Bapak Ibu ya. Nah, untuk web display ini sendiri, kita bisa melihat ada outline di sebelah kiri, ada konten di tengah, ada recommended articles, dan ada matrix di sebelah kanan juga. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, outline di sebelah kiri. Bapak Ibu di sini, kalau melihat outline-nya, ini sebenarnya sangat memudahkan, karena Bapak Ibu bisa langsung menuju ke sub-bab tertentu yang ada pada penelitian ini. Misalnya, saya ingin melihat langsung ke limitation, karena biasa kita juga bisa mendapatkan ide penelitian dari limitation. Kalau saya klik limitation, maka saya akan langsung ya, diarahkan pada bagian limitation ini. Ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke atas, sama ya kalau saya misalnya mau melihat funding, ini di fundingnya oleh siapa? Saya tinggal klik. Nah, kemudian akan ditunjukkan fundingnya ini ya supported by siapa gitu. Di sini ada keterangannya. Ya. Baik. Nah, ini yang saya bisa lakukan di sebelah kiri sini. Selain outline Bapak Ibu, kalau misalnya penelitian ini ada gambar, biasanya nanti di sini muncul nih ada gambarnya. Dan itu bisa di-download. Kalau penelitian ini ada tabelnya, sama. Penelitian ini pun bisa diklik tabelnya dan Ibu langsung bisa diarahkan ke tabel tersebut. Sebelah di tengah, ya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat konten dari penelitian. Kontennya yang bisa kita lihat pertama publisher-nya siapa. Ini kebetulan publisher-nya Elsevier, tapi sekali lagi ya Science Direct itu tidak hanya untuk semua yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya, yang dipublikasikan oleh berbagai macam publisher lainnya pun kita tampilkan juga di Science Direct. Karena itu Science Direct menjadi yang terbesar
ya untuk database penelitian dunia. Nah, ini kebetulan ya yang mempublikasikan ada Elsevier. Kemudian di sini ada judul dari jurnalnya, Teaching and Teacher Education, volumenya berapa, kapan dipublish, ya, ada DOI-nya juga di sini. Ini untuk DOI-nya sendiri. Judulnya ya sudah terlihat, kemudian ada pengarang-pengarangnya. Nah, pengarang-pengarang ini juga penting Bapak Ibu, terutama kalau ada logo emailnya. Ya, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, meskipun kecil ya, tapi kalau kelihatan ya, ini Oscar Espinoza, ini kita bisa klik dan ada logo emailnya. Nah, apa yang terjadi kalau saya klik Bapak Ibu? Kalau saya klik, sebelah kanan akan muncul ya, profil dari Oscar Espinoza ini. Ya. Nah, siapakah dia? Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata Oscar Espinoza ini adalah peneliti dari Center of Advanced Research ya, dari Chile. Ya. Nah, jadi dari Chile. Kemudian di sini ada emailnya, ya, email dari peneliti ini. Nah, lalu kalau kita turun lagi ada profilnya, ya kemudian ada juga penelitian-penelitian lainnya yang dilakukan oleh peneliti ini. Nah, ini gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya adalah kalau kita ingin melakukan kolaborasi. Kalau kebetulan penelitian saya berhubungan dengan University Trained Teachers, ya, saya misalnya karena di pendidikan, ya, saya berhubungan dengan pelatihan guru, ya, maka bisa saja nanti kalau saya sudah selesai baca hasil penelitian dari Oscar dan teman-temannya ini, bisa saja saya tertarik untuk misalnya mau melakukan penelitian lebih lanjut, tapi saya mau ajak Oscar ikutan dengan penelitian saya. Jadi jauh-jauh dari Indonesia, kita kontak yang di Chile, ya, mau nggak ya kita sama-sama melakukan penelitian tentang ya, University Training Teachers, karena saya membaca penelitian kamu dan saya tertarik untuk melakukan kolaborasi. Nah, ini juga satu tips ya untuk Bapak Ibu ya, mungkin juga sudah banyak yang publish di Scopus Index ya, Scopus Index Journals, bahwa salah satu cara paling mudah untuk kita bisa memasukkan artikel kita di Scopus Index Journals adalah melakukan kolaborasi. Kalau bisa kolaborasinya lintas negara. Semakin lintas negaranya si penelitian kita ya dan juga kualitasnya pastinya itu semakin mudah untuk diterima. Nah, ini caranya Bapak Ibu ya, tinggal diklik cari yang ada emailnya, kemudian coba untuk menghubungi peneliti ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawah sini ya, adalah highlights. Highlights ini adalah abstrak yang lebih singkat. Ya, saya biasanya menjelaskannya begitu, gitu ya. Ini abstrak yang lebih singkat, bentuknya bullet points. Ya. Jadi kalau biasanya kita start dari membaca abstrak, ya tidak salah ketika kita membaca abstrak. Tapi kalau waktu kita lebih terbatas lagi, ya, saya bisa baca highlights. Saya tidak perlu baca abstrak karena highlights ini menjelaskan sama fungsinya dengan abstrak, tapi bentuknya bullet points. Oke. Kemudian ini adalah abstrak seperti biasa ya, Bapak Ibu ada abstrak, kemudian ada keyword, ya lalu di bawah adalah mulai isinya, ya dari introduction. Ya, previous research, kemudian ya ini literatur review semua ya, literatur review, kemudian kalau kita scroll ada metodologinya, ya, source of datanya dari mana, sampelnya, resultnya, ya, terus ya sampai ke discussion, conclusion, ya, bahkan sampai ke bagian kadang-kadang disediakan appendix, ya ada attachment, ya, nah kemudian juga sampai ke reference. Ya, referensi yang digunakan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca-baca sekilas ya di jurnal, di penelitian ini, di sini juga ada yang ini Bapak Ibu ya, yang nama-nama ini yang di in-text citation atau yang disitasi oleh peneliti ini semuanya biru warnanya. Ya, kenapa? Karena ini semua juga bisa diklik. Ya, kita bisa klik. Nah, kalau saya klik, maka saya akan bisa diarahkan pada penelitian tersebut. Nah, kalau saya klik misalnya ini Jirejat ini ya, namanya sulit. Nah ini kalau saya klik, saya terbuka nih ya Bapak Ibu, window di sebelah kanan. Ini akan mengarahkan saya pada penelitian peneliti ini. Ya ini bahasanya saya tidak mengerti di bahasa apa, ya, tapi ya ini saya juga bisa melihat ya misalnya penelitian ini di Scopus, ya kita link juga dengan Google Scholar. Kalau saya klik yang lain juga sama. Jadi saya bisa diarahkan ya, pada penelitian-penelitian lain yang dijadikan sebagai sitasi dari hasil penelitian oleh Oscar Espinoza ini.
seperti itu. Oke, sebelah kanan ini adalah recommended articles. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mencari referensi yang berhubungan dengan university training teachers, sebelah kanan ini biasanya ya dari algoritma mesinnya Science Direct akan menganggap ini semua adalah hal-hal yang bisa membantu ya berhubungan erat dengan penelitian si Oscar Espinosa ini. Ya, jadi kalau kita mencari artikel-artikel tambahan lainnya, silakan bisa menggunakan recommended articles ini. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ini adalah matriks-matriksnya, sosial media, tweets dan sebagainya. Nah, lalu kita juga bisa melakukan download PDF. Ini mungkin yang Bapak Ibu juga sering lakukan ya. Jadi kalau kita klik di sini download PDF, saya tinggal klik. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, ini bentuknya sudah seperti penelitian pada umumnya, sudah dengan layout penelitian pada umumnya. Ya. Nanti terserah dari Bapak Ibu ya, lebih suka membacanya dari sini, dari web reader ini, atau lebih suka membacanya dari PDF, kemudian di-download agar bisa diakses secara offline. Nah, ini kami membebaskan ya dari kepada Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini kalau download, Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah kanan sini, ya. Kemudian ya, tinggal menunggu sebentar, lalu tinggal di save ya, mau di download di mana. Maka penelitian ini pun akhirnya sudah bisa diakses secara offline, gitu. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi Bapak Ibu, satu lagi yang ingin saya perlihatkan adalah untuk artikel ini ya, saya bisa share dan ekspor. Kalau saya bisa share melalui email, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Reddit. Ya, Reddit kita di blog ya di Indonesia, jadi tidak bisa. Tapi yang lain masih bisa. Kemudian ekspor. Nah, ekspor ini juga berguna Bapak Ibu untuk database penelitian. Ya, misalnya, ya, yang paling sering kita pakai adalah Mendeley. Ya, jadi untuk Science Direct, Mendeley juga bagian dari Elsevier, jadi kita pastinya yang menggunakannya Mendeley. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun Mendeley, sudah login di akun Mendeley Bapak Ibu, ini tinggal kita ekspor. Ya. Kemudian save to Mendeley, saya coba lakukan ya. Nah, ini saya sudah login di Mendeley saya tinggal ekspor, save to Mendeley, tunggu sebentar, di sebelah kanan akan muncul window seperti ini. Oke. Nah, di Windows seperti ini, saya tinggal lakukan save. Nah, atau kalau Mendeley Bapak Ibu sudah ada foldernya, ini saya bisa pilih dulu, mau folder yang mana. Ya. Nah, mau folder yang mana untuk saya masukkan untuk penelitian ini. Nah, misalnya saya bikin folder tentang TQM, Total Quality Management. Ya nggak nyambung sih ya, tapi sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, tentang Total Quality Management, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau folder ini sudah saya buat, saya tinggal save. Nah, saya tinggal save, tunggu sebentar, nanti hasilnya adalah saya bisa buka di akun Mendeley saya untuk penelitian ini. Ya. Nah, kalau logo ini sudah keluar, icon ini sudah keluar, artinya sudah berhasil di save. Ya. Nah, untuk Mendeley-nya sendiri bisa saya tunjukkan, saya tidak akan membahas Mendeley secara spesifik ya Bapak Ibu. Nah, Mendeley ini bisa diakses secara free, Bapak Ibu tinggal buat account-nya. Kalau sudah ada dan sudah menggunakan, saya rasa juga sudah cukup familiar. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah di Mendeley, tinggal ke library. Ya. Tadi kita tentang ini ya, University Trained Teacher. Oke. Ini adalah hasil Mendeley saya. Nah, tadi saya sudah save. Ya. Ketika saya sudah save, saya bisa melihat yang di paling atas ini, Bapak Ibu bisa melihat ya, should universities train teachers for employability or for effectiveness. Ini tadi hasil penelitian yang saya save di Mendeley saya. Nah, kalau saya klik 2 kali, saya akan dibawa kembali ke ini, Bapak Ibu ya, hasil pencarian tadi. Itu dibawa kembali ke artikelnya. Nah, ini yang sambil menunggu. Nah, inilah artikelnya untuk yang tadi ya sama seperti ini. Saya pun bisa membuat lebih rapi. Ya, kalau ini kan semua dokumennya disediakan di sini. Saya bisa cari tadi Bapak Ibu ya, saya kalau masih ingat saya save-nya di folder TQM.
Kalau saya buka folder TQM saya, maka yang tadi ini Shield University Trained Teachers dan seterusnya ini terlihat di sini. Ya, terlihat di folder ini. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau sudah punya referensi yang sangat banyak, ya, kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam folder ya, mengenai penelitian tersebut, Bapak Ibu tinggal buka folder tersebut, dan hasilnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan ya, seluruh hasil-hasil penelitian yang kualitasnya sangat-sangat baik dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian Bapak Ibu ke depan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi Bapak Ibu, itulah fungsi search ya untuk melakukan untuk membantu efektivitas dan efisiensi dari penelitian Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke halaman utama ya dari Science Direct. Nah, di halaman utama Science Direct ini yang berikutnya saya akan tunjukkan adalah profil dari Bapak Ibu. Sebelah kanan atas ini adalah profil yang bisa kita klik ya. Saya sudah login. Di sini ada profil saya ya. Saya bisa melihat rekomendasi, history, alerts, dan change password. Yang saya ingin tunjukkan adalah 3 ini. Rekomendasi, history, dan manage alerts. Ya. Kalau change password seperti biasanya kalau kita lupa password. Kemudian kita lihat ya my recommendation. Kalau saya klik di my recommendation, secara otomatis saya akan dibawa ke halaman yang ada rekomendasi, history, dan alerts. Nah, di bagian rekomendasi, saya akan diberikan rekomendasi berdasarkan aktivitas saya di Science Direct, Bapak Ibu. Jadi seluruh aktivitas saya yang ada di Science Direct itu terlihat akan dicarikan rekomendasi oleh sistem, kemudian muncul di bagian rekomendasi. Nah, kemudian saya bisa mengatur preferensi. Di preferensi ini saya bisa mengatur apakah saya bisa mendapatkan email seputar rekomendasi berdasarkan hasil pencarian saya. Ya, kita bisa on-kan atau bisa off-kan, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Lalu ada history. Di history ini ya, kita bisa melihat ya, pencarian Bapak Ibu setiap harinya. Ya, misalnya di sini tanggal 5 Mei hari ini ya saya mencari tentang penelitian yang tadi ya, Shield University Trained Teachers. Kemudian saya tadi pagi sempat mencari agriculture, kemudian kemarin saya sempat mencari tentang leadership. Ya. Nah, ini semuanya adalah hasil-hasil dari history pencarian saya di Science Direct. Satu lagi adalah alerts, Bapak Ibu. Di alerts, ya, Bapak Ibu di sini bisa melakukan manual setup untuk mendapatkan alerts, ya, jurnal-jurnal yang menurut Bapak Ibu sekiranya mungkin bisa membantu ya, untuk nanti melakukan penelitian atau bahkan untuk melakukan publikasi. Caranya bagaimana? Alert saya di sini masih kosong. Ya, mungkin di Bapak Ibu juga kebanyakan di sini masih kosong. Ya, kita tinggal klik Find a Publication. Ketika kita klik Find Publication, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 4.219 jurnal dan 29.000 sekian buku. Banyak sekali ya. Nah, ini saya tinggal cari, ya, misalnya gini, saya ingin meneliti tentang pendidikan. Ya. Kemudian saya juga ingin publikasinya tentang pendidikan. Ya. Nah, saya bisa mulai mengetik misalnya education. Ketika saya klik education, muncullah semua ya, jurnal dan buku tentang pendidikan. Ya. Nah, di sebelah kiri saya bisa ya, refine search-nya. Misalnya saya maunya hanya untuk jurnal. Ya, jadi kalau saya klik jurnal, jurnal publish oleh Elsevier untuk pendidikan ada 36. Ada misalnya biochemical, ya, ini biochemistry, ada computer education, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini bahkan ada jurnal status accept submission yang saat ini sedang membuka submission. Oke, jadi kalau saya klik tadi jurnal, kemudian saya klik accept submission, artinya jurnal-jurnal ini sedang mencari, ya, sedang membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa mempublikasikan penelitian di jurnal-jurnal ini. Ya. Misalnya, saya ambil contoh yang ini, Contemporary Educational Psychology. Saya klik, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah halaman dari jurnalnya yang memberikan cukup banyak informasi secara umum mengenai jurnal ini.
ya, dari judulnya, site score-nya, impact factor, siapa editornya, aim dan scope bisa saya klik juga, ya, dan akan diberikan informasi lebih lanjut. Latest issue-nya, articles in press, dan seterusnya. Ya, ini juga kita bisa lihat latest issue, dan kita bisa submit artikel ini di sini. Ya. Nah, kalau saya klik submit artikel, ini akan dibawa ke halaman dari jurnal ini, ya, untuk Bapak Ibu melakukan proses submission artikel. Kembali ke alert tadi, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ini ada setup journal alerts. Artinya saya ingin mencari, ya, mendapatkan informasi lebih lanjut kalau misalnya jurnal ini, ya, akan, ya, punya informasi-informasi yang baru saja diupdate. Ya. Ketika saya klik ini, ya, klik setup journal alerts, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah update yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya, misalnya saya ingin tahu table of content kalau ada yang baru. Jadi misalnya jurnalnya baru publish, saya mau tahu table of content-nya. Ya, nanti table of content-nya tinggal Bapak Ibu klik, kemudian bisa masuk ke jurnal tersebut. Ya. Kemudian saya juga mau tahu kalau ada articles in press. Ya, articles in press ini artinya artikelnya akan segera dikeluarkan gitu ya, meskipun jurnalnya belum publish. Ya. Nah, frekuensinya as publish. Jadi begitu dipublish, saya akan mendapatkan informasi. Saya tinggal save. Sudah ada tulisannya ya, you are now following this journal, Contemporary Educational Psychology. Saya tinggal close. Oke. Kalau saya kembali lagi ke sini Bapak Ibu, ya, di profil saya, kemudian saya klik Manage Alerts. Hasilnya adalah sekarang saya sudah dapat informasi ini ke bawah di alert saya sudah, ya, ikut, ya, saya sudah akan mendapatkan informasi tentang contemporary educational psychology yang akan dikirimkan setiap kali, ya, dipublikasikan, kemudian akan dikirimkan ke email saya, emailnya ini. Ya, nah Bapak Ibu silakan di sini mengumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, ya, sebagai, ya, bagian dari Universitas Indonesia, Bapak Ibu bisa mengumpulkan alerts jurnal sebanyak-banyaknya, ya, yang dimasukkan ke bagian alerts ini. Oke, baik. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama, ya, yang kita bisa tampilkan. Dan kalau kita klik ya tadi ke homepage, ya, di sini udah ada nih, ya. Ini masih beta Bapak Ibu, jadi saya kurang tahu apakah ini sudah muncul di Bapak Ibu, ya, karena memang ini masih beta, artinya belum kita launch, ya, secara publik. Tapi nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa melihat, ya, journals you follow, itu artikel-artikelnya ada apa saja. Ini adalah fitur terbaru yang segera akan kita luncurkan. Ya. Nah, oke. Ini pencarian tadi, ya, sekaligus mengenai recommendation, alerts, ini adalah hal-hal yang paling banyak lah kita gunakan sehari-hari sebagai peneliti. Ya, semoga sudah cukup jelas, ya, memberikan gambaran ini kepada Bapak Ibu. Ya. Dan jika ada pertanyaan, sekali lagi boleh silakan ya dimasukkan ke bagian Q&A terlebih dahulu. Segera akan kita bahas, ya, Q&A-nya. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya tunjukkan, tadi kita sudah tahu tentang bagaimana mendapatkan topik, kemudian bagaimana melakukan pencarian referensi, pencarian penelitian yang sesuai dengan penelitian saya. Nah, terakhir, ya, yang bisa dilakukan oleh ekosistem dari Science Direct adalah mencari jurnal yang tepat untuk mempublikasikan penelitian Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal masuk ke journalfinder.elsevier.com. Ya, journalfinder.elsevier.com. Ya, atau kalau di googling, Bapak Ibu tinggal ketik saja Journal Finder Elsevier, kemudian hasilnya pasti akan keluar, ya, untuk website ini. Nah, website ini diintegrasikan memang dengan Science Direct untuk membantu Bapak Ibu jika sudah memiliki hasil penelitian. Ya, jika sudah punya hasil penelitian, maka Bapak Ibu bisa mencoba mencari kira-kira yang cocok jurnal apa ya untuk mempublikasikan penelitian saya. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa hal terlebih dahulu. Mulai dari paper title, abstract, keywords, field of research, dan seterusnya. Hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya akan menggunakan yang tadi, ya, hasil penelitian yang tadi, yang ini, Should University Train Teachers, sebagai contoh untuk kita bersama melihat. Ya. Jadi saya cari tadi.
Oops, oh saya salah ketik. Should universities ya, ini ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang kita pakai sebagai contoh. Ya. Saya ambil saja judulnya, kemudian saya masukkan ke Journal Finder ini, ya. Lalu diminta juga abstraknya. Saya ambil saja dari sini abstraknya, saya masukkan juga ke sini. Ya. Ini penelitiannya sudah harus selesai Bapak Ibu ya. Jadi udah title udah, abstraknya sudah. Kemudian keywords. Nah keyword tidak harus sama persis dengan keywords dari penelitian. Ya. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, keywords yang digunakan adalah teacher employment, teacher training, employability dan seterusnya. Nah, di sini ya tidak harus sama persis. Ya, jadi misalnya saya di sini mau carinya tentang teacher atau teaching misalnya. Ya. Nah, misalnya saya mau lihat misalnya teacher karakteristik, misalnya seperti itu. Ya. Lalu misalnya lagi teacher, kira-kira ini mungkin berhubungan dengan teacher development misalnya. Ya. Nah, silakan ditambah-tambahkan keywords-nya. Oke. Kemudian field of research. Nah, field of research ini kalau kita klik, ini akan menunjukkan ini penelitian di bidang apa. Apakah life science, ya, apakah physical science, social science, atau bagian health. Nah, dalam kasus ini, ya, saya rasa ini mungkin lebih cocok di misalnya arts and humanities, dan misalnya lagi mungkin cocok dengan psychology, mungkin juga cocok dengan social science, misalnya gitu. Ya. Nah, mungkin supaya lebih luas ya art humanities-nya katakanlah saya delete. Ya, sepertinya ini lebih cocoknya kalau saya baca sekilas psikologi dan social science misalnya ya. Kemudian saya bisa klik refine your search. Waktu saya klik refine your search, di sini Bapak Ibu bisa memilih ya, mau publikasinya di jurnal yang OA, ya, artinya jurnal berbayar, atau jurnal yang gratis, yang with subscription. Ya, jadi justru yang with subscription ini adalah jurnal-jurnal yang sifatnya adalah jurnal gratis, gitu ya. Jadi tidak usah melakukan pembayaran. Ini tergantung dari Bapak Ibu, ya, mau yang OA atau yang subscription. Kemudian di sini kita juga bisa memilih site score impact factor. Ya, misalnya saya site score-nya mau di 3 maksimum, impact factor-nya saya mau juga di 3 aja. Ya, saya nggak mau terlalu tinggi-tinggi misalnya. Ya. Kemudian di sini juga ada time to first decision. Kira-kira berapa lama ya saat mulai saya submit penelitian ini ke jurnal tersebut, penelitian saya diterima atau ditolak, itu berapa lama waktunya. Di sini juga ada, ya, berdasarkan minggu. Misalnya saya oke sampai dengan 24 minggu misalnya. Ya. Kemudian time to publication, ini artinya sejak penelitian tersebut sudah diterima, sudah selesai, sudah oke gitu ya, berapa lama untuk publikasi. Ini kita misalnya ya, katakanlah saya ambil 36 minggu misalnya. Ya. Kemudian saya klik find journal. Nah, ini ketahuan ya Bapak Ibu ya, looks like this article has already been published ya. Ya, ini kita pakai sebagai contoh ya. Di sini udah ketahuan. Nah, tapi nggak apa-apa, nah, kita juga bisa melihat ke bawah. Nah, ternyata tadi dari hasil pencarian saya ternyata menemukan bahwa pertama, ya, saya memiliki 24 jurnal yang match dengan hasil pencarian saya, dengan penelitian ini. Ya, 24 jurnal ini adalah ini semua, Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggal di scroll ke bawah, ini berdasarkan abstrak, berdasarkan keyword, ya, sudah sesuai dengan aim dan scope dari jurnal-jurnal ini semua. Ya. Nah, misalnya, ya, ini kita bisa lihat ya, ada International Journal of Educational Research. Site score-nya berapa, impact factor-nya berapa, keyword-nya match, teacher development. Nah, ada acceptance rate-nya, ini kecil ya, 8%. Kemudian berapa lama untuk first decision-nya, 3 minggu, dan berapa lama untuk publikasinya, 12 minggu. Di bawah juga sama. Site score, impact factor, acceptance rate, ya, time first decision, dan time to publication. Ya. Nah, kalau saya klik lagi, maka saya akan bisa mendapatkan secara umum ya, secara lebih mendetail ya tentang International Journal of Educational Research ini. Jurnal ini kebetulan hybrid Bapak Ibu ya, OA dan subscription.
Jadi nanti bisa dikontak langsung dengan jurnalnya. Ya. Kalau saya OA seperti apa, kalau saya mau tidak berbayar itu juga bisa. Ya, tapi option tersebut bisa langsung kontak kepada jurnalnya untuk mendapatkan informasi lebih mendetail. Ya, ini kalau saya klik submit paper, maka saya akan dibawa ke halaman utama dari jurnal ini untuk melakukan proses submission. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini membantu ya untuk mencari jurnal-jurnal berindeks Scopus yang memang baik gitu ya, yang memang bagus dan sesuai dengan hasil dari penelitian Bapak Ibu. Nah, ini ekosistem yang memang kita bangun ya, agar kita tidak hanya stop di Science Direct itu tidak hanya stop di bagian mencari referensi, tapi juga membantu kalau sudah selesai hasil penelitiannya, maka next-nya adalah mencari jurnal yang tepatnya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ya untuk penjelasan saya, mulai dari tadi mencari ide, referensi, dan terakhir adalah bagaimana mempublikasikan, bagaimana mencari jurnal untuk mempublikasikan hasil dari penelitian Bapak Ibu semua. Oke, nah saat ini ya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Udah banyak sekali ya, luar biasa. Baik. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang akan saya jawab cepat gitu ya. Dan semoga saya bisa menjawab semuanya karena ternyata ini sudah sangat banyak dari Bapak Ibu semua ya. Saya lihat dulu satu persatu. Nah yang pasti ya. Yang pertama, apakah rekaman webinar ini bisa kita dapatkan? Ya, saya akan melihat dulu size-nya berapa ya Bapak Ibu. Semoga bisa. Ya, semoga bisa dan akan saya berikan kepada Perpustakaan Universitas Indonesia untuk disebarkannya. Nah berikutnya, bagaimana melakukan akses Science Direct? Ini bisa langsung buka di sciencedirect.com. Ya, tidak harus menginstal apapun. Yang pasti ya, untuk masuk ke dalam Science Direct-nya harus memiliki akun yang sudah yang berasal dari Universitas Indonesia. Kemudian, apakah Science Direct bisa diakses semua orang? Sebenarnya bisa, tetapi yang tidak bisa dilakukan adalah melakukan download, ya, membaca dan melakukan download untuk artikel-artikelnya, ya, kecuali untuk artikel-artikel open access, ya. Nah, tapi secara umum memang tidak bisa. Ya, kalau membaca abstraknya bisa, ya. Oke. Untuk remote access, ya remote access dengan akses di kampus sama saja. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah bisa melakukan remote access, silakan di rumah sudah bisa sudah bisa melakukan semua ini ya. Untuk mengetahui topik, ya itu bisa dengan tadi ya di topic page. Jadi mungkin Ibu bisa ke topic page-nya dan bisa mencari ya. Untuk berlangganannya memang harus ada subscription dengan Elsevier, Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini ada lagi, nah ada pertanyaan yang mungkin bisa nanti dijawab oleh perpustakaannya Ibu Utami. Ini tentang hotspot UI. Science Direct tidak bisa di-download atau sulit di-download di rumah ketika menggunakan remote.ui. Nah ini mungkin nanti bisa ya mungkin dicatat dulu sekarang Bu atau mau dijawab atau mau gimana Ibu Utami? Kami catat dulu karena ini mungkin mengingat semenjak kita memberikan layanan online memang beban dari jaringan kami ini amat sangat jaringan dulu sangat ini padat ya sehingga mungkin saja itu terjadi tapi seharusnya tidak jadi masalah ya. Kami catat saja, nanti akan kami tindak. Ya, oke, baik, terima kasih. Jeng Intan ada tambahan? Jeng Intan? Iya, harusnya aksesnya bisa untuk melalui remote ya, cuman terkadang mungkin bisa dicek lagi apakah akun SSL-nya aktif, kemudian juga apakah artikel yang akan di-download itu memang termasuk dalam paket langganan gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa mengidentifikasi masalah satu persatu. Cuman terkadang hal tersebut tidak bisa diakses karena memang tidak masuk paket langganannya UI gitu. Jadi itu juga bisa terjadi gitu. Ya. Oke, baik.
Ya, tapi Bapak Ibu ya, seperti tadi saya juga informasikan, UI ini Freedom Collection, jadi memang jumlah jurnalnya ya, yang memang paling banyak lah ya, gitu. Sehingga kalau memang tetap masih ada 1-2 jurnal yang memang tidak bisa diakses, itu biasanya adalah jurnal yang kita sebut premium journal. Ya, seperti kalau medical itu yang terkenalnya The Lancet misalnya. Nah, itu memang dan mungkin Pak Johan, perpustakaan juga bisa membantu ya Pak, misalnya nanti ada sivitas yang menginginkan akses ke artikel tertentu, nanti bisa mengemailkan ke pengadaan.lib@ui.acid, nanti kita bisa berkomunikasi dengan Elsevier untuk apakah kita bisa untuk dibukakan akses yang ini gitu, karena memang jika memang itu penting dan memang dibutuhkan ya Pak. Ya boleh Bu. Ya, jadi memang kalau misalnya ada artikel-artikel khusus ya yang memang kalau saya tetap tidak bisa mengakses, silakan menghubungi pihak perpustakaan dan sehingga kita bisa berkomunikasi lebih lanjut tentang itu. Case by case ya. Baik Bu. Nah, kemudian ya. Kemudian berikutnya untuk search-nya sendiri ya Bapak Ibu tadi sudah ditunjukkan. Nah, saya tadi sempat lupa ada satu hal ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengenai search, ya, katakanlah ada 2 keyword yang tidak berhubungan secara langsung, ya. Misalnya keyword ini agak-agak jauh, gitu ya. Misalnya satu adalah agriculture, satu lagi adalah bisnis. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu ini penelitiannya tentang pertanian, tapi Bapak Ibu ingin combine penelitian dengan bisnis. Nah, caranya adalah tinggal diketik di search bar yang tadi, agriculture and business. Ya, jadi di sini, kebetulan saya masih share ya. Di sini saya bisa ketik agriculture and business. Ya. Nah, 2 ini mungkin secara umum tidak terlalu berhubungan, tapi kalau saya ketik agriculture and business, maka hasilnya adalah penelitian-penelitian yang di pertanian, ya, tapi juga berhubungan dengan bisnis. Gitu ya. Kemudian untuk segala macam hal yang bisa kita lakukan, ya, terms-terms yang ada di advanced search ya Bapak Ibu, ya, sekali lagi bisa lihat di sini. Nah, ini adalah semua hal yang memang kita bisa lakukan di Science Direct. Nah, kalau tidak ada di sini Bapak Ibu, ya mohon maaf, ya, memang ya, itulah masih ada beberapa keterbatasan ya, untuk beberapa keyword, beberapa box tertentu yang mungkin ya ada di cara mengakses yang lain ya di database lain. Oke. Baik, nah ini ada beberapa pertanyaan mungkin ini sedikit berhubungan dengan Scopus Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, kadang-kadang ya, kita sudah meneliti ini misal Ibu Raden Siti Mariam ya. Jadi misalnya gini, kasusnya adalah kita sudah melakukan penelitian, kita sudah publish, penelitiannya sudah oke, sudah dipublish. Nah, lalu afiliasinya yang muncul itu bisa terjadi error. Nah, misalnya gini, yang mungkin yang gampang gini ya Bapak Ibu, ada yang pakai Universitas Indonesia, ada yang pakai University of Indonesia. Nah, itu kadang-kadang yang terjadi adalah waktu kita mencari nama kita di Scopus ID ya, misalnya gitu, di situ misalkan saya katakanlah gini, tahun lalu saya tulis University of Indonesia. Sudah saya publish, muncul. Ya, itu adalah penelitian pertama saya, ya, yang terindeks Scopus. Tahun ini saya tulis juga, gitu ya, saya publish, sudah terpublish, saya lupa saya tulis Universitas Indonesia. Nah, begitu saya cari nama saya di Scopus, muncul 2. Ya, satu University of Indonesia, satu lagi Universitas Indonesia. Nah, itu sebenarnya tidak masalah, Bapak Ibu ya, tinggal email. Ya, jadi di Scopus pencarian Scopusnya itu kalau Bapak Ibu scroll ke bawah ada emailnya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal email, lalu tinggal meminta bantuan kepada bagian IT kami, ya, tolong untuk nama saya, nama sekian, Scopus ID sekian, gitu ya. Nah, saya inginnya ya, menggunakan nama misalnya Universitas Indonesia. Jadi nanti digabung, ya, sehingga ini tidak merepotkan. Ya, kalau pindah kampus pun juga sama. Ya, ketika Bapak Ibu pindah kampus, afiliasinya kan berubah. Nah, tapi secara sistem kan kita nggak tahu ya kalau Bapak Ibu misalnya sudah pindah kampus.
Nah, itu silakan sama juga tinggal di ini saja ya, tinggal di emailkan kepada tim Scopus, nanti akan diubah seperti itu. Untuk mencari artikel berdasarkan kuantitatif atau kualitatif method, terutama untuk social science. Ini kalau bisa Ibu, saya juga sangat-sangat berterima kasih. Ya, ini memang banyak sekali yang request untuk ini pertanyaan dari Ibu Cecilia ya. Bisa nggak kita cari berdasarkan kuantitatif atau kualitatif method? Saat ini belum bisa. Kenapa? Karena gini, ini sulit untuk diketahui oleh sistem. Banyak yang suka mix method. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini kuali atau kuanti ya. Kemudian yang kedua adalah kuali-kuanti ini ya kebanyakan memang untuk social science ya. Lalu pembatasan antara kuali dan kuantinya itu yang kadang-kadang suka bingung. Memang sih ada penelitian yang kuanti banget gitu, jadi kelihatan jelas. Ya, kuali banget itu juga kelihatan jelas. Nah, tapi yang agak-agak tengah-tengah, terutama nih yang Q1, Q2 ya, itu kadang-kadang membingungkan sistem untuk menaruh dia itu sebenarnya lokasinya lebih ke kuanti atau ke kuali, atau ini 70% kuali, 30% kuanti. Nah, kadang-kadang yang begini bikin bingung. Nah, sampai saat ini kita belum bisa untuk melakukan searching berdasarkan dua metode ini. Ya, karena memang terutama untuk Q1 dan Q2-nya ini sulit sekali untuk dibedakan Bapak Ibu. Ya, tapi semoga nanti ke depannya bisa. Kalau bisa, ya saya pun akan sangat-sangat terbantu. Seperti itu. Nah, berikutnya ya, betul ya. Jadi memang untuk menemukan gap penelitiannya memang bukan dari topic page ya. Topic page itu lebih ke arah membantu kita untuk mendapatkan topik gambaran umum tentang penelitian, tapi bukan untuk mendapatkan gap atau research gap atau teori gap, gitu ya Bapak Ibu. Kalau itu bisa kita lakukan ya untuk gap penelitian, sampai saat ini memang belum bisa. Ya, kita menemukan secara sistem untuk mencari gap penelitian itu di mana. Ya, kalau ada juga, wah ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin ke depannya bisa ada. Kita berharap yang begitu ya. Mencari buku yang gratis, ya kalau Bapak Ibu sudah di Science Direct juga menyediakan buku. Ya, jadi buku juga bisa di-download di sana. Oke. Kemudian, kalau misalnya ada yang error, ya terutama untuk Mendeley, ini kadang-kadang biasanya bisa terjadi karena Word dari Bapak Ibu belum belum diupdate, yaitu kadang-kadang suka terjadi seperti itu, atau Mendeley-nya belum diupdate. Ya, jadi pastikan kalau pakai Mendeley, kemudian di-download, Mendeley-nya juga harus diupdate ya, supaya bisa digunakan dengan lancar. Oke, apakah SAR juga dapat digunakan untuk efektivitas search yang dilakukan? Sebenarnya tidak perlu ya. Bisa menggunakan kutip, ya. Jadi bisa menggunakan kutip itu bisa sedikit membantu, ya. Kalau memang keywordnya itu sangat spesifik. Ya, kalau keywordnya cuma sekedar education management itu lebih gampang. Tapi kalau keywordnya ini jargon, ya jargon-jargon yang sangat spesifik, itu memang lebih baik kalau kita pakai kutip, ya. Oke, apakah filter peer review sampai saat ini belum ada, ya Bapak Ibu. Kemudian ya, kalau sign in dari institusi yang nanti dibantu ya dari tim perpustakaan, untuk mahasiswa juga sama. Oke, kalau ingin mengetahui jurnal yang sedang open submission, tadi di sebelah kiri ya Bapak Ibu ada pilihan untuk open submission. Ya, jadi kembali ke alert, ya, kembali ke alertnya, kemudian ya, di manage. Ya, saya tunjukkan secara cepat sini. Nah, kemudian di sini ya saya bisa tadi mencari ya, jurnal tertentu, ya misalnya kayak tadi nih. Kemudian saya tinggal klik di sini ya. Tadi saya udah alert. Ya. Nah ini jurnalnya tadi waktu saya pilih sebelah kirinya itu ada tombol untuk open submission. Oke, kemudian untuk akun pribadi memang tidak bisa ya, jadi akunnya adalah harus akun institusi.
Untuk melihat review terhadap jurnal rujukan kita ini tidak disediakan, ya Bapak Ibu, karena memang ketika penelitian tersebut sedang dalam proses review, itu kami serahkan kepada jurnal masing-masing. Nah, ini mungkin juga satu tambahan bahwa meskipun ada berlangganan untuk Science Direct ya, dari Universitas Indonesia, tapi untuk submission dan untuk apakah penelitian tersebut diterima atau ditolak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada pengelola jurnal masing-masing, yaitu tanpa ada campur tangan sama sekali dari Elsevier sebagai penerbit. Ya, jadi secara konten kami serahkan di jurnal masing-masing. Ya. Oke. Kadang mencari di keyword tidak muncul di mesin pencari. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena tadi keywordnya mungkin terlalu spesifik, ya. Jargon misalnya, itu bisa pakai kutip, atau masukkan keyword tersebut ke dalam abstrak. Jadi pencarian abstrak. Di keywordnya mungkin akan munculnya di abstraknya. Ya. Oke. Publikasi berbayar, ya, atau kita biasanya sebut open access, ya. Benefitnya sebenarnya adalah kalau kita di open access, semua orang, meskipun tidak memiliki akun Science Direct, itu bisa tetap mendownload, ya, hasil dari publikasi penelitian dari Bapak Ibu. Tapi ya, Bapak Ibu lah yang harus membayar kepada jurnal tersebut. Ya. Tidak ada mungkin Bapak Ibu pernah mendengar open access lebih mudah untuk diterima. Nah, hal tersebut tidak benar. Ya, open access maupun jurnal gratis sama-sama sajalah prosesnya. Ya, hanya bedanya adalah kalau jurnal gratis Bapak Ibu tidak membayar, tetapi hanya bisa diakses kalau dari akun yang berlangganan Science Direct. Kalau open access, Bapak Ibu sebagai peneliti yang membayar, tetapi bisa diakses langsung baik yang memiliki akun Science Direct ya dari institusi maupun tidak. Ya, tapi biasanya kalau ada yang gratis ya kenapa kita harus bayar gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya apakah kalau kita memasukkan abstrak akan terindeks, akan terdeteksi turn it in di Journal Finder? Itu tidak, ya. Jadi tenang saja, turn it in-nya tidak akan jalan di Journal Finder. Embargo period adalah masa di mana kalau Bapak Ibu memasukkan jurnal tersebut ke jurnal gratis, ya maka ada waktu menunggu agar jurnal tersebut memang bisa diakses secara publik. Ya. Jadi ini biasanya terjadi ketika jurnal tersebut hybrid, open access dan embargo periodnya ada. Ya, kalau Bapak Ibu inginnya gratis, bisa, tapi ada embargo period. Jadi, kalau jurnal tersebut sudah muncul, ya, artikel Bapak Ibu bisa saja belum bisa diakses. Tapi harus menunggu sekian lama, baru jurnal tersebut bisa diakses. Oke, tadi yang OA dan subscription sudah saya bahas. Oke, apakah semua jurnal Elsevier terindeks Scopus? Sebagian besar iya, tapi ada beberapa yang belum. Ya, jadi indeks Scopus ini hanya diberikan kepada jurnal yang umurnya minimum 2 tahun. Jadi kalau Elsevier bikin jurnal, tapi jurnalnya baru 1 misalnya, yang baru 1 atau 2 edisi, maka jurnal tersebut pun belum terindeks Scopus. Ya, jadi tidak otomatis kita langsung mentang-mentang Elsevier yang buat, terus langsung ke indeks Scopus, tidak seperti itu. Ya. Acceptance rate ini adalah untuk seberapa besar kemungkinan penelitian Bapak Ibu bisa diterima. Jadi rata-rata dari 100% yang memasukkan jumlah penelitiannya, ya kalau misalnya acceptance rate-nya 15%, itu artinya hanya 15% dari 100% yang diterima penelitiannya. Ya, makin tinggi jurnalnya berarti makin sulit acceptance rate-nya. Oke. Paper seperti apa yang akan diterima jurnal-jurnal ini sepertinya kita harus buat satu sesi sendiri kalau yang khusus untuk ini ya, karena kita bicaranya tentang konten dari penelitiannya. Oke. Embargo period sudah. Embargo, impact factor ini ya seberapa besar impact dari jurnal tersebut ya. Biasanya makin tinggi, yaitu akan lebih baik. Ya. Nah, ini sudah. Ya, syarat jurnal diterima atau dipublish, ya sekali lagi ini nanti kita bisa bahasnya di sesi lainnya karena ini lebih ke arah kontennya. Apakah publikasi Science Direct harus membayar? Ini tergantung dari jurnalnya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau jurnalnya open access berbayar, kalau jurnalnya subscription malah gratis. Ya.
benefit apa yang didapatkan kalau publish open access adalah lebih mudah untuk pembaca tadi ya, untuk bisa langsung mendownload. Untuk download apakah harus dari web UI? Tidak, ya selama Bapak Ibu sudah punya remote access, tinggal buka Science Direct, kemudian sign in dan sudah bisa langsung mendapatkan. Kita tidak menyediakan layanan proofreading, Bapak Ibu ya, maaf untuk ini. Kemudian ya, apakah ini sudah mencakup akademia, Scopus dan sebagainya? Ya sebagian besar sudah, tapi saya tidak bisa menjamin 100% memang pasti tersedia di Science Direct. Ya. Tapi terbesar di dunia, iya. Kalau Scopus sudah pasti ada di Science Direct. Kalau untuk kuartil dari jurnalnya sendiri, ini memang kita harus lihatnya satu persatu. Ya, kita bisa lihat satu persatu dari jurnal tersebut. Jadi memang harus dibuka ke jurnalnya. Oke. Nanti coba dicek lagi recommendation sih sebenarnya harusnya bisa ya dengan akun pribadi. Untuk alumni sendiri ya tadi sudah diberitahukan ya oleh Ibu juga bahwa untuk alumni sendiri fasilitasnya sudah tidak diberikan ya Ibu ya. Itu kemudian yang full text di Science Direct tertua tahun berapa? Ini dari tahun 70-an juga ada, Ibu ya. Untuk Mendeley, ya sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Kalau memang perlu, nanti kita bisa bikin sesi sendiri untuk Mendeley. Karena banyak hal-hal teknis di Mendeley-nya. Proofread. Untuk mengetahui jurnal mana yang memiliki citasi paling banyak, ada caranya Bapak Ibu, cuma itu tidak bisa dilakukan di Science Direct. Itu harus dilihatnya dari database saya seperti itu. Kemudian, apakah kalau kita submit di open access, penulisnya akan mendapatkan reward misalnya berupa uang? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak mendapatkan, malah kalau submitnya ke open access, Bapak Ibu yang harus membayar. Seperti itu. Makanya ya terserah dari Bapak Ibu ya, mau pakai open access atau yang gratis. Ini. Apakah Elsevier terkoneksi dengan Skimago? Ya, terkoneksi ya, tetapi update-nya tidak real time ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saja ada beberapa informasi di Skimago yang belum terlalu terupdate. Ya, biasanya mereka memang mengambil datanya dari Science Direct, dari Elsevier, tapi pengambilan datanya ini bisa per bulan. Jadi tidak selalu setiap hari ada pengambilan data. Ya, tapi apakah bisa dipercaya untuk Skimago? Bisa. Ya, untuk Q1, Q2, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu ini ya dari Q&A-nya ya sebagian besar sudah saya jawab. Terima kasih sekali. Nah di chat juga di sini Bu Intan juga sudah menjelaskan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini ya atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teknis mengakses yang mungkin belum bisa dijawab ya saat ini, silakan sudah ada alamat emailnya di situ ya atau ya alamat emailnya sudah ada ya di lib.ui.ac.id, jadi silakan nanti masuk ke sana. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya. Apakah jurnal Elsevier selalu Q1? Tidak, ya. Jadi Q1 sampai Q4 ada semua. Oke, Bapak Ibu ya, ini saya stop sharing dan saya akan masuk ke bagian terakhir. Ya, bentar. Ini adalah materi yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi nanti materinya bisa saya share dengan library dan bisa didapatkan oleh Bapak Ibu. Ini semua materi-materinya tadi ya tentang bagaimana create user account, searching, ya, rekomendasi, alerts, remote access juga ada di sini, ya, find help and support, feedback. Kemudian ini tentang Mendeley tadi, ya, bagaimana menciptakan akun Mendeley. Kemudian desktopnya seperti apa. Ini semuanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini tadi ya topik. Ini saya pakai contoh di sini misalnya economics. Nah, ini journal finder.
Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang terskip atau yang belum terlalu bisa tadi saya jawab ya. Nah, satu lagi, what next? Ya, jadi terima kasih sekali sudah menghadiri ya untuk virtual workshop ini. Terima kasih juga untuk perpustakaan UI. Ya, kedepannya Bu, saya juga lihat beberapa di chat ada yang request juga kalau bisa dilakukan di fakultas, ya, level fakultas atau level misalkan untuk S2 yang sedang mengambil S2, yang sedang mengambil S3, itu juga tentunya terbuka. Nah, inilah what next-nya. Jadi dari sini setidaknya kita sudah memberikan gambaran yang umum tentang bagaimana penggunaan Science Direct. Nah, tapi untuk what next-nya adalah saya mengundang Bapak Ibu juga untuk bisa connect dengan Elsevier Indonesia dengan berbagai macam cara. Ya. Misalnya untuk webinar seperti ini kami terbuka dalam untuk Universitas Indonesia, baik untuk faculty members, baik untuk student S1, S2, S3 ya dari segala macam jurusan, ya bisa juga bahkan cross faculty. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada dosen-dosen atau misalnya ada pejabat-pejabat struktural ya dari Universitas Indonesia, kemudian ingin menciptakan ini di fakultasnya masing-masing, itu juga bisa dilakukan per faculty. Ya. Nah, bahkan bisa juga cross universities kalau misalkan memang diinginkan seperti itu. Nah, apa saja engagement yang kita bisa buat, Bapak Ibu? Nah, engagement di sini, misalnya seperti yang hari ini adalah Science Direct Indah. Kemudian ada juga research workflow. Research workflow ini banyak bahas tentang Scopus. Jadi misalnya UI juga ada activity untuk Scopus. Research workflow ini akan banyak bahas tentang Scopus. Kemudian ada juga writing for research. Ini bukan. Ya. Bersama saya lagi masih rapat tuh. Maaf ya. Iya lagi overtime ya. Oke, kemudian ada juga writing researcher. Ini adalah untuk yang menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Ibu ya. Bagaimana penelitian saya bisa diterima di jurnal. Nah ini kita bahas kontennya. Kalau bahas kontennya itu di outer workshop. Kemudian Mendeley support tadi, ya, kami juga bisa menawarkan researcher focus group discussion. Jadi kalau misalnya, ya kadang-kadang kami menciptakan program-program di mana kami mengundang para peneliti untuk kita sama-sama dapat berdiskusi. Misalnya mengenai tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh misalnya peneliti di bidang ekonomi misalnya, atau peneliti di bidang psikologi. Nah kemudian bagaimana ya, kami bisa berkontribusi, bisa membantu untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Ya, kita juga ada juga yang general topic webinars yang nanti akan saya share juga. Kemudian kampus wide quiz, ya. Jadi bisa juga kita menghadirkan online quiz untuk kampus sendiri. Nah, sekali lagi tidak harus dilakukan seluruh Universitas Indonesia ya, tapi bisa juga untuk faculty members, bisa juga untuk student ya, atau cross faculty. Penelitian juga banyak Pak Johan. Kenapa Bu? Lembaga penelitian ya di. Oh iya, lembaga penelitian ya. Jadi per lembaga, per organisasi silakan ya. Nah, kemudian ini adalah WhatsApp saya, jadi silakan tinggal di-add saja. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa langsung WhatsApp saya. Nah, kemudian kami juga punya Telegram. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Telegram, ini kami punya Telegram yang sudah dibuat untuk Universitas Indonesia. Nah, ini ya untuk masuknya rebrand.ly/Elsevier UI Group. Nah, fungsi dari Telegram ini ya memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Elsevier, Science Direct, Scopus dan teman-temannya ya kepada para peneliti. Jadi kalau memang ingin ikut di dalam sini ya silakan. Ya, kami tidak menggunakan WhatsApp karena sepertinya sudah terlalu banyak WhatsApp group ya. Ya, jadi kami menggunakan Telegram seperti itu. Ini sifatnya satu arah Bapak Ibu. Jadi memang untuk menyampaikan informasi-informasi yang bisa berguna untuk Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dua arah, itu silakan WhatsApp saya pribadi, it's okay. Ya, bisa di sini. Nah, terakhir ini Bapak Ibu ya, yang ingin saya sharing adalah ini adalah webinar kita yang berikutnya. Ini webinar yang terbuka untuk umum. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti, jadi juga akan ada ini ya, akan kami informasikan lebih lanjut. Kami punya dua webinar yang umum. Ya, yang pertama tentang the roles of higher education in facing the new normal during and after COVID-19. Ini akan kami buat pada hari Selasa 19 Mei jam 10 sampai jam 11.30. Pembicaranya adalah yang pertama adalah Profesor Dr. Adi Wijaya, Rektor dari Universitas Telkom.
Dan satu lagi ya adalah Ibu Dr. Devi Rahmawati adalah Direktur Kemahasiswaan dari Universitas Indonesia. Ya, jadi mungkin para mahasiswa, terutama mungkin yang S1 ya, kenal dengan Ibu Devi juga. Nah, jadi nanti Ibu Devi akan berbicara tentang peran dari universitas dalam menghadapi new normal saat dan sesudah COVID-19. Kita sangat mengundang ya dari Universitas Indonesia juga untuk ikut dalam webinar ini. Untuk link dari registrasinya akan segera saya share. Ya, saya akan share dari Ibu Tami dan teman-teman, nanti juga bisa disebarkan. Ya, akan kita buka minggu ini. Kemudian webinar yang kedua adalah Roles of Researcher in Fighting COVID-19 in Indonesia. Jadi peran kita sebagai peneliti ya dalam kita fighting COVID-19. Kamis 4 Juni ya 2020, jadi setelah Idul Fitri, jam 10 sampai 11.30, pembicaranya adalah pertama Profesor Dr. Istadi, ya, beliau adalah Profesor Teknik Kimia dan editor juga untuk jurnal bereputasi Scopus dari Universitas Diponegoro.